Kalau kita semua sehat itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita sebelum memulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus, hari ini kami sangat bersyukur. Kalau pada hari ini Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, bahkan umur panjang. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah pada saat ini kami datang di hadirat-Mu ya Yesus. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami memulai ibadah ini, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami mungkin 1 minggu kemarin Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kekuatan kepada kami, dan biarlah hari ini kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur seluruh pelayan Tuhan yang melayani di tempat ini semuanya dalam kondisi sehat. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan kami bersama-sama bekerja sama Tuhan di tempat ini. Sesama pelayan Tuhan agar di tempat ini mujizat-Mu nyata bagi kami, karya-Mu nyata bagi kami. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang berbeban berat Yesus memberikan kelegaan, bahkan Tuhan yang sakit pun berharap kesembuhan. Hari ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang menuju ke tempat ini, Tuhan tibakan di tempat ini dengan selamat. Dan kami mengucap syukur Bapak Pendeta yang akan melayani Bapak Kristianto di tempat ini, sudah hadir di tempat ini. Kami yakin dan percaya firman-Mu hari ini memberikan kekuatan kepada kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus tutup bungkus kami semua dengan darah kuasa darah Tuhan Yesus. Pada saat ini kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Semua bersuka cita hari ini, amin. Amin. Kita mau bawa pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan hari ini. Kita mau naikkan syukur kita atas kasih-Nya yang besar yang telah dinyatakan bagi setiap kita. Mari sama-sama kita siapkan hati. Kita mau membawa pujian kita kepada Allah kita yang begitu baik. Belum pernah ada kasih di
setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu tiada duanya dalam hidup kami Tuhan. Engkau setia bahkan rela memberikan nyawa-Mu bagi kami ya Bapa. Saat ini kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau mengagumi Engkau Yesus. Satu-satunya Allah, Tuhan kami, Allah kami. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Dalam hati kami, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kemasyuran dan segala hormat hanya kami berikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita di tempat ini yang mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom. Semua kita pasti merasakan kasih Tuhan. Amin. Amin. Yang merasakan kasih Tuhan, tengok kiri kanan dan katakan, mari sama-sama kita bernyanyi bagi Allah kita. Haleluya. Sebab kasih Allah tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi kita nyatakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu
bersukacita boleh lambaikan tangan, boleh berikan tepuk tangan terus bagi Allah kita. Sama-sama katakan, dengan sukacita berikan senyum yang terbaik. Dengan sorak-sorak, oh kami menaikkan pujian. Pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh dengan sukacita Tuhan menari, dengan
Bapak Ibu Saudaraku, biar Tuhan Yesus disenangkan lewat pujian kita hari ini, amin. Amin, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, limpah banyak terima kasih untuk kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk perbuatan-perbuatan ajaib yang Engkau nyatakan. Pertolongan-Mu tak pernah habis-habisnya bagi kami Tuhan. Kesetiaan-Mu tak terhitung dalam hidup kami ya Bapa. Hanya Engkau satu-satunya jalan yang sempurna Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu sungguh murni dalam hidup kami. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai
kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kalau kami dapat berkumpul dan beribadah di tempat ini dalam keadaan baik. Semua karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Hari demi hari kami lewati, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan kami merasakan pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Oleh sebab itu biarlah Tuhan, seiring dengan pengiringan kami boleh semakin didewasakan. Sehingga kami boleh bertumbuh dan bahkan berbuah. Sebentar kami akan belajar sebagian dari firman-Mu. Kami mohon Tuhan, urapi kami semua dan biarlah Roh Kudus-Mu beracara pimpin hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan untuk menyampaikan pesan yang kami akan pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Ya, shalom. Ya, ini pertama kali saya ada di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Gembala dan Bu Gembala yang memungkinkan saya untuk hari ini beribadah bersama dengan Bapak Ibu, bahkan menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Saya Andreas, nama saya Andreas Kristanto, saya melayani bekerja penuh di Seminari Bethel. Saya sebagai dosen bergereja di Gereja Tabernakel Indonesia di Meruya. Jadi memang bukan GBI karena pada waktu masuk di Jakarta sudah melayani di tempat tersebut dan tidak mungkin saya pindah-pindah. Ya gereja ya mungkin seukuran ini 300-400 orang. Nah Bapak Ibu, saya orang Surabaya, jadi jangan kaget kalau bahasanya sedikit medok begitu. Namun istri saya orang Bangka, jadi kami juga bertemu di Seminari Bethel dan menikah dan saat ini dikaruniai 2 orang putri masih usia sekolah. Kira-kira begitu perkenalan singkat Bapak Ibu, nanti boleh ngobrol-ngobrol kembali. Ya, setiap hari pekerjaan di kampus sebagai dosen melayani mahasiswa belajar teologi. Nah Bapak Ibu, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membahas satu topik. Tadi ditanya Pak Irwan, Pak PowerPoint-nya mana? Saya enggak pakai PowerPoint Bapak Ibu. Jadi memang ada kalanya saya pakai PowerPoint, tapi ada kalanya saya tidak pakai PowerPoint, apalagi kalau untuk yang sifatnya biasanya hal-hal tertentu yang memang ingin disimak. Nah Bapak Ibu, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membahas satu topik, yaitu tentang perjalanan hidup. Nah perjalanan hidup tentunya di sini ada Bapak yang lebih senior dari saya, bukan bermaksud untuk menggurui, dan banyak tante-tante yang lebih senior daripada saya. Oleh sebab itu judul topiknya adalah mengalami Tuhan dalam lintasan waktu. Mengalami Tuhan dalam lintasan waktu. Nah kalau ada ornamen seperti ini, kita ingat bahwa ini Kongyan, ini Imlek, tahun baru Cina. Ternyata setiap tahun setiap bangsa punya tahun barunya sendiri gitu kan. Nasional ya dimulai Januari, berdekatan dengan Imlek dan lain sebagainya. Makanya kita pada satu sisi juga merenungkan ya kehidupan kita, pengiringan akan Tuhan ini apakah maju ataukah berjalan di tempat. Kedewasaan kita di dalam hal emosi dan juga spiritual apakah bertambah maju ataukah berjalan di tempat seiring dengan bertambahnya tahun yang kita lewati. Nah, hal yang ironis Bapak Ibu, jangan sampai di dalam pujian dan penyembahan kita menyanyinya oke gitu dan lain sebagainya, tetapi kita tidak merasakan adanya pertumbuhan di dalam diri kita baik secara emosi maupun spiritual ya, sehingga apa ya ibadah kita hanya sekedar peribadahan saja. Makanya kita
hari ini kita akan mencoba melihat bahwa mau tidak mau, suka atau tidak suka, hidup ini adalah perjalanan. Dan bahkan melintasi waktu. Kalau ada ayat boleh ditampilkan, ayat yang menjadi acuan kita hari ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca dari Amsal 3 ayat yang ke-6. Amsal 3 ayat 6 boleh ditampilkan. Ada itu ya, isi worship ya. Amsal 3 ayat yang ke-6. Tentu Bapak Ibu tidak asing dengan ayat ini. Mari kita baca bersama-sama supaya belum. Di handphone Bapak Ibu tentu ada? Ya. Ada, oke. Mari kita baca bersama-sama supaya kita merema. 1, 2, 3. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika kita membaca ayat ini? Di situ dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Apa yang dimaksud dengan mengakui itu? Apakah hanya sekedar dalam ucapan, oh kita mengaku percaya dalam mulut kita? Nah, ternyata Bapak Ibu, kalau kita selidiki lebih dalam lagi, gambaran dari ayat ini, ya, itu seperti biasanya kita melihat footstep of Christ gitu ya, footstep of God gitu, jejak langkah kaki Tuhan gitu kan. Ini kalau orang Ibrani membacanya Bekol Derakeka Yadau, artinya dalam setiap jalanmu, dalam setiap langkahmu, ikuti aku. Nah, terjemahan yang mendekati seperti itu. Jadi gambarannya adalah mengakui di sini itu bukan sekedar mengaku iya atau tidak, bukan. Tetapi gambarannya adalah seperti orang yang berjalan di belakang pemimpin. Nah, ada hal yang menarik Bapak Ibu. Di situ dikatakan, ini saya mengajak Bapak Ibu untuk menemukan gambarannya supaya tahu bahwa ayat ini penting sekali untuk mendasari kita. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, pada bagian yang kedua, meluruskan jalanmu. Nah, dari sini kita sadar Bapak Ibu, bahwa berjalan itu memang maju. Ada yang berjalan gak maju? Ada kepiting, berjalannya miring. Tetapi belum tentu lurus. Nah, artinya apa? Berjalan maju dan berjalan lurus itu dua hal yang berbeda. Semua orang berjalannya pasti maju, kan? Nggak mungkin mundur atau ke samping. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah berjalan lurus. Makanya terjemahan yang literal, harafiah, bunyinya seperti ini. Ikuti aku dalam segala langkahmu, maka ikutilah dia dalam segala langkahmu, maka ia akan membuat jalanmu menjadi lurus. Nah, apa bedanya berjalan maju dengan berjalan lurus? Kalau berjalan maju, ya semua orang berjalan maju, ke utara maju, ke selatan maju, ke barat maju, ke timur maju. Tetapi kalau kita dikatakan berjalan lurus, berarti ada tujuan, ada goal. Karena apa? Misal saya dari arah Kelapa Gading yang di utara mau ke Pondok Indah, ke selatan gitu kan. Nah, berarti kita harus ikut, sekarang ada kompas gitu, ke selatan. Berarti harus lurus ke selatan. Nah, ini yang disebut dengan berjalan lurus. Tapi kalau sekedar asal berjalan maju, nah tentu Bapak Ibu tidak akan sampai kepada
tujuan. Oleh sebab itu dikatakan bahwa hidup adalah perjalanan dan merupakan sebuah perjalanan yang mengharuskan kita untuk berjalan lurus. Nah, ayat banyak sudah kita baca, ya kan? Untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, aku meninggalkan masa laluku, Efesus gitu kan. Mencapai panggilan sorgawi dari Allah gitu kan di dalam Kristus dan lain sebagainya. Nah, ini mendasari kita untuk kita merenungkan kembali pada pagi hari ini bagaimana perjalanan kita dalam pengiringan akan Tuhan. Apakah kita merasakan pengiringan akan Tuhan itu ya gini-gini aja. Nah, karena ingat berjalan itu juga ada namanya berjalan di tempat gitu kan. Berjalan di tempat, berjalan maju dan berjalan lurus. Nah, sedangkan pada Alkitab dikatakan akuilah Dia dalam segala lakumu, ikuti Dia. Nah, ini persoalan kalau kita di lingkungan perkotaan urban kemudian ada Google Map, ada kompas manual, enggak masalah. Tetapi coba bayangkan Bapak Ibu ada di udara gitu kan, sedang terbang gitu. Makanya senjata utama pilot itu pasti kompas. Kan? Dalam tidak ada batas, Mazmur saja mengatakan tidak ada batas ketika kita ada di udara. Tentu kita semua pernah mengalami naik pesawat gitu kan. Atau di padang gurun. Nah, makanya alat manual yang digunakan adalah matahari, ya kan? Nah, masalahnya kalau nggak mendung, kalau mendung nggak ada apa atau malam tidak bulan tidak bersinar, bintang tidak kelihatan, bagaimana kita akan berjalan lurus? Nah, Bapak Ibu, makanya ada ilustrasi ya kalau di padang gurun itu orang berjalan kayaknya lurus gitu, tapi diamati dari atas dia berbelok-belok. Karena yang kita harus pahami adalah adanya tujuan, yaitu panggilan surgawi dari Allah. Nah, ini menjadi refleksi kita. Apakah kita ini berjalannya di tempat kehidupan kita, berjalannya maju, ataukah berjalannya lurus? Karena gini Bapak Ibu, semua orang berjalan maju. Tetapi sedikit menyimpang, kalau itu diteruskan, ini kan sudut kan, simpangannya itu kan akan semakin lebar gitu kan, tidak akan mencapai pada tujuan. Nah, oleh sebab itu, firman Tuhan mengatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu. Akuilah Dia, ikuti Dia. Jadi kalau ada diilustrasikan, ada pemimpin kita di depan, yang tak lain ada Tuhan sendiri. Ikuti langkah kakinya, gitu kan? Kemana dia berjalan? Karena yaitu tadi dalam keadaan yang seperti itu kita tidak tahu. Nah, sedangkan penolong kita yaitu Tuhan sendiri tahu. Nah, ini gambaran ini Bapak Ibu. Terlihat jelas di dalam cerita ketika bangsa Israel ada di padang gurun. Makanya ada apa? Tiang awan dan tiang api gitu kan. Kita ingat cerita sekolah minggu. Nah, bahkan dikatakan di situ kalau Tuhan sendiri yang memimpin, nah tiang awan dan tiang api harus di depan Bapak Ibu. Dan harus diikuti. Tetapi ketika dia berhenti, semua harus berhenti. Ketika dia jalan, jalan. Nah, mari kita masuk lebih dalam lagi. Jadi hal yang pertama yang harus kita pahami, suka atau tidak suka, bahkan ini sifatnya general ya. General itu untuk semua manusia di bawah kolong langit. Yaitu adalah hidup ini adalah perjalanan. Perjalanan. Nah, ternyata perjalanan bukan cuma sekedar perjalanan usia. Kan?
perjalanan bukan cuma perjalanan fisik. Fisik kita semakin tahun semakin keriput gitu kan. Ternyata bagaimana kita bertanya perjalanan emosi kita. Perjalanan kita di dalam kita menghadapi orang lain. Emosinya semakin dewasa, semakin terkendali tidak. Termasuk pengiringan akan Tuhan. Mari kita jawab masing-masing. Nah, hidup adalah perjalanan. Seperti orang yang berkendara atau orang yang berjalan. Jalan hidup kita apa? Ya kehidupan kita tiap hari. Dan saya rasa Bapak Ibu yang lebih senior, tante yang lebih makan asam garam tentu tahu. Gitu. Nah, makanya dikatakan ada lagu yang sering kita nyanyikan adalah apa? Dari Mazmur 119 ayat 105. Boleh ditampilkan. Mazmur 119 ayat 105. Ini kan sering kita nyanyikan. Apa? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ini sering dinyanyikan, cuman kurang dipahami. Kalau kita melihat dari Mazmur 119, Bapak Ibu di situ akan menemukan gambaran jalan. Jadi seluruh itu Mazmur ayat Alkitab, pasal yang paling terpanjang. Mazmur 119 ayat 105. Jumlah ayatnya ada 176. Jadi nuansa yang digambarkan di situ adalah perjalanan. Makanya dikatakan, bahkan nanti Bapak Ibu pakai Alkitab elektronik aja, kata jalan pada itu nampak sekali nuansa yang ditampilkan di situ jalan. Nah, yang menarik adalah Mazmur 119 105 yang sering kita nyanyikan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Apa maksudnya? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sebenarnya gambaran ini Bapak Ibu sederhana sekali. Jadi tentu kita pernah di desa ya, atau pernah ke desa lah. Mungkin orang Bapak Ibu orang Jakarta main ke kampung lah. Jalan di kampung itu kan ya jalan tanah gitu aja kan. Kemudian kalau malam itu kan belum ada lampu penerangan jalan. Nah, nuansanya hanya seperti itu, sederhana sekali dan bisa kita pahami. Ya karena Alkitab itu sederhana sudah. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, kita coba lihat dulu firman-Mu. Seluruh perkataan Tuhan, hukum-hukumnya, perintah Tuhan dan lain sebagainya. Ternyata pelita bagi kaki. Pelita itu apa sih Bapak Ibu? Pelita itu lampu. Lampu. Entah modelnya apa. Nah, kalau sekarang ya mungkin senter itu, torch itu. Kalau zaman dulu obor. Apa kalau orang di sini bilang lampu yang ada pakai semprong itu. Ya, tentu Bapak Ibu yang lebih senior tahu. Yang baik yang ada Petromaxnya, ada yang apa itu kalau orang Jawa Timur bilang uble itu apa? Dikasih minyak tanah, apalah namanya. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi Bapak Ibu tentu pernah jalan di tengah sawah ya, atau di tengah perkebunan. Nah, coba perhatikan, pasti ada jalan setapak gitu kan. Terus kemudian pinggirnya ini adalah biasanya got atau kali gitu kan. Apalagi kalau kita di hamparan sawah gitu kan. Saya juga besar di kampung Bapak Ibu. Nah kemudian, ternyata yang dimaksud firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi nuansa yang digambarkan di sini adalah ketika
perkataan atau firman Tuhan itulah yang menjadi jaminan kita untuk menerangi jalan, perjalanan hidup kita. Makanya dikatakan terang bagi jalanku. Kenapa kok terang bagi jalanku? Ya jawabnya sederhana, karena dunia ini penuh dengan kegelapan. Kegelapan itu juga jangan dipahami sebagai sesuatu hal yang gelap begitu saja, tetapi juga sebagai misteri. 2 jam lagi aja kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, disinilah kita perlu firman Tuhan untuk menerangi. Jadi firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalanku. Kenapa kok jalan? Ya karena sedang dalam perjalanan. Jadi apa yang kita bisa pahami lagi? Ternyata bisa enggak kalau orang itu punya pelita, punya lampu, apapun namanya, punya senter, tapi dia mengabaikan lampu itu, tinggal, bisa enggak? Ya bisa tuh. Resikonya apa? Ya gelap. Dan ingat, dia punya resiko ke kiri atau ke kanan karena tidak bisa melihat. Ini gambaran yang cukup sederhana Bapak Ibu. Yang semua orang bisa mengerti. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Jadi pada akhirnya yang bermasalah memang diri kita yang harus kita benahi, apakah kita menggunakan lampu itu, ya kan? Kenapa kok tiang api itu kok seolah-olah kebalik, kalau malam, kalau siang tiang awan gitu kan. Kalau malam tiang api, kalau siang tiang awan gitu. Karena supaya kelihatan. Ya kan? Nah, tapi ingat bahwa Tuhan harus di depan kita dan kita harus di belakang mengikuti. Itu setara. Cerita padang gurun dengan tiang awan dan tiang api dengan firman-Mu pelita bagi kakiku itu setara. Menjadi masalah. Mau ikut enggak? Itu aja. Ya kan? Mau ikut atau tidak. Senternya mau ditinggali. Ya. Jadi ternyata orang bawa lampu itu masih bisa punya resiko jatuh kalau dia mau. Ya. Nah, justru disinilah kita melihat bahwa ternyata di dalam perjalanan hidup ini kalau kita mau ambil maknanya, harus mengikuti Tuhan itu sendiri yang merupakan orang yang berjalan di depan tadi yang mengatakan ikutilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan membuat jalanmu menjadi lurus. Bahasanya begitu. Artinya apa? Supaya dia membuat jalanmu menjadi lurus, supaya kamu nyampe. Gitu kan. Supaya kita nyampe. Karena selalu dengan tujuan. Nah, nanti dibaca Bapak Ibu Mazmur lengkap. Itu cuman 176 ayat itu. Mazmur 119 itu. Itu menarik sekali. Gambaran hidupnya. Jadi Bapak Ibu akan menikmati suasana perjalanan itu. Nah yang menarik adalah bagian akhir. Yaitu Mazmur 119 ayat 176. Setelah berjalan begitu, begini, begitu. Nah gitu kan. Ada firman tidak diikuti dan lain sebagainya. Orang yang berjalan pada akhirnya mengatakan, aku sesat. Maksudnya gini, tersesat. Aku tersesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Lah, ya jadi kayak Bapak Ibu bawa motor, bawa mobil ya. Ingin bertemu dengan sanak saudara, Google Map-nya ngaco gitu. Ya ternyata dibelusukin. Nah itu ya apalagi enggak pakai alat. Ya ternyata aku tersesat. Tersesat berarti artinya tidak sampai kepada tujuan. Nah
bagian yang menarik di Mazmur 119 itu. Aku hendak merenungkan titah-titahmu. 119 ayat 15 ya, saya bacakan saja. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-ngamati jalan-jalanmu. Nah, apalagi untuk kita orang yang sudah menyerahkan hidup pada Tuhan. Katanya begitu, gitu kan? Dan Tuhan ketika Bapak Ibu kita semua menyerahkan hidup pada Tuhan, Tuhan sudah membuat rancangan yang indah dari awal lahir kita sampai hidup kita, gitu kan? Sehingga menurut lagu, hidup ini adalah kesempatan, gitu kan? Jika aku tak berdaya nanti, gitu kan? Hidup ini sudah menjadi berkat. Nah, tetapi ingat bahwa di dalam perjalanan hidup kita, itu kita masih sering menyimpang ke kiri dan ke kanan. Makanya kita dengar firman, apa? Janganlah engkau menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Nah, ini menunjukkan bahwa hidup itu adalah benar-benar perjalanan. Jadi walaupun Bapak Ibu diam, tapi waktu clock is ticking gitu kan. Jam terus akan berdetik gitu kan. Dan ya kita melakukan atau tidak melakukan apapun, waktu berjalan. Nah pertanyaannya kembali kepada kita. Apakah bagaimana di dalam pengiringan kita akan Tuhan sampai sejauh ini? Apakah kita beroleh manfaat? Kalau kita merasa tidak atau kurang beroleh manfaat, kita mesti introspeksi. Bahkan kita harus selalu berintrospeksi pengiringan kita dengan Tuhan ini seperti apa. Apakah menjadikan kita seorang yang semakin kuat mentalnya di dalam menghadapi kondisi apapun. Ataukah tetap saja menjadi seorang yang mentalnya dalam pengertian mental tempe, kena apa-apa. Apakah ketenangan kita, rasa tenang, ya saya menggunakan kata ketenangan, semakin dewasa, semakin calm dalam menghadapi sesuatu. Ini kan biasa kan, ya kehidupan dunia itu gitu aja Bapak Ibu. Kalau udah akhir tahun banyak ramalan, oh 2025 seperti ini, gitu toh, ya gitu aja gitu kan. Nah pertanyaannya, saya rasa opa-opa, oma-oma di sini, ya saya punya, kalau saya panggil karena orang Bangka ya, Popo, saya candain Popo saya, bukan Popo, mama mertua saya. Karena anak-anak manggilnya Popo, jadi kita semua ikut panggil Popo, 87. Oh dunia ini gimana? Ya gini-gini aja gitu. Dalam arti ya memang betul. Nah persoalannya adalah, ya memang gini-gini aja. Ekonomi, ya toh. Makanya ramalan-ramalan itu ya tahun lalu sudah kita alami gitu. Bahkan makanya ada ayat, janganlah kamu mudah terkejut gitu toh. Dikagetkan dengan peristiwa-peristiwa yang, ya karena memang keadaan dunia itu seperti itu. Nah persoalannya adalah pada diri kita, pengiringan kita terhadap Tuhan ini semakin dewasa enggak? Nah semakin dewasa itu kan mesti ada kriterianya, ada wujudnya. Apakah anxiety kita, rasa kita untuk gusar itu semakin berkurang atau tidak? Apakah ketenangan kita di dalam yakin bahwa Tuhan itu hadir bersama dengan kita, itu apakah kita semakin dewasa tidak? Ataukah semakin emosian? Dan itu menjadi perenungan saya pribadi setiap tahun. Makanya kalau setiap tahun di akhir tahun atau di awal tahun saya nggak mau kumpul-kumpul justru. Ada saatnya, maksudnya bukan nggak mau kumpul-kumpul makan-makan, enggak. Ada saatnya saya merenung, artinya gini Bapak Ibu, mari kita pikirkan. Buat apa pengiringan kita pada Tuhan yang dengan ibadah, dan tidak salah juga ibadah rame dan gitu. Tetapi pada dasarnya
kehidupan pribadi kita sendiri yang tidak mengalami damai sejahtera, ketenangan dan tidak semakin dewasa. Berarti persoalannya bukan pada ibadahnya, diri kita. Nah, ini menunjukkan bahwa hidup adalah perjalanan seperti orang berkendara. Ingat, tadi ketika kita berkendara ke sini, entah dengan motor atau dengan mobil, dalam perjalanan, karena saya harus dituntut waktu Bapak Ibu, saya lebih banyak menggunakan motor. Nah, kesabaran orang itu memang diuji di jalan Bapak Ibu. Dan hidup itu memang jalan sebenarnya itu memang merepresentasikan kehidupan. Kadang-kadang kita mesti berhenti. Kadang-kadang kita mesti langsam. Tapi kita menghadapi orang yang agak aneh gitu kan. Nah, makanya ada gambar ilustrasi yang sering kita lihat di sosmed ya. Kalau itu kerbau yang tiba-tiba motong, masa perlu sih kita harus ini jalan saya gitu kan. Nah, hidup itu penuh dengan perjalanan hidup itu seperti ketika kita berada di jalan. Makanya di kendaraan saya lebih cenderung merefleksikan ya, memang seperti ini. Dan di jalan itu kita berjumpa dengan banyak orang. Ada orang yang sehat, nah ada orang yang tidak sehat atau sakit, baik jiwanya, mentalnya, tubuhnya dan lain sebagainya. Nah pertanyaan kita adalah, apakah di dalam pengiringan kita akan Tuhan mental kita ini semakin sehat atau semakin menjadi orang yang tidak sehat? Nah itu kita harus perhatikan. Karena di dalam perjalanan kesehatan juga harus diperhatikan. Bukan kesehatan fisik saja, tapi kesehatan mental kita, emosi kita, ketenangan kita. Jadi kita harus merefleksikan buat apa kita datang ibadah setiap minggu, tapi kita tidak memperoleh manfaat itu. Jangan-jangan bukan masalah ibadahnya, kita yang kurang merenungkan. Nah, kurang merenungkan itu karena kita kurang sadar bahwa Tuhan itu ada di sekitar kita. Tuhan itu ada bersama dengan kita. Nah, ini ilustrasi yang sering digunakan ketika Petrus ingin mencoba berjalan di atas air gitu kan. Tuhan datang kemarilah karena dia melihat ombak, nah, dia larut di dalam ombak itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jadi hal yang pertama yang kita pahami adalah hidup adalah perjalanan. Perjalanan. Bahkan kita sudah dengar firman dari pengkhotbah. Ada waktunya, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ini bapak-bapak yang senior mungkin sudah ngalami ya, anaknya udah gede semua, kemudian pindah keluar kota atau keluar negeri untuk studi dan lain sebagainya. Giliran saya, justru saya masih jadi tukang ojek, tiap hari nganterin bocah sekolah. Ya, masa-masa saya, mari kita nikmati itu. Nah, ada masanya Bapak Ibu. Nah, itu sebuah perjalanan. Nah, kemudian yang kedua, sebenarnya yang kedua yang tadi itu, yaitu perjalanan bukan tentang harus maju saja, tetapi harus tepat pada tujuan. Artinya harus lurus. Nah, berarti kita memerlukan seorang pemimpin di dalam kehidupan kita, apalagi ingat kita punya keterbatasan dalam hal waktu dan ruang. Kita tidak tahu 2 jam lagi atau apa. Makanya kita memerlukan hikmat. Kalau kita definisikan secara sederhana, hikmat itu apa? Hikmat itu ketajaman, Bapak Ibu. Ketajaman yang Tuhan sendiri lakukan dan informasikan kepada kita. Ini untuk dunia bisnis, untuk dunia mengambil keputusan, apalagi ketika kita berhadapan dengan rumah sakit. Ini bagaimana Pak, mesti diputuskan ini atau itu atau yang sana dengan segala resikonya yang kita tidak tahu. Ini ketajaman Bapak Ibu. Dan disinilah sebenarnya ketika seorang penolong itu hadir bersama dengan kita dan kita ada
di belakangnya mengikuti, ikuti saja. Nah, juga dalam hal karir. Jadi kalau Bapak Ibu selalu perhatikan ramalan-ramalan, ya nggak ada selesainya. Ya toh? Nanti tahun depan ya gitu lagi. Akhir tahun udah prediksi lagi. Ekonomi hancur lah, perang lah, dan lain sebagainya lah. Persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah kita udah tahu semua gitu. So what gitu loh. Nah gitu kan. Jadi letak persoalannya tuh di situ. Bukan di situ. Letak persoalannya adalah kita memerlukan penolong. Yang ada di depan kita. Memberi ketajaman kepada kita. Untuk kita memutuskan segala sesuatu dalam hidup, bisnis, karir, sekolah, studi, gitu kan. Termasuk urusan menikah dan lain sebagainya. Ini selalu saya sampaikan di youth juga. Disitulah hikmat Tuhan mempertajam kita. Karena hikmat Tuhan itu adalah Tuhan sendiri yang mengatur kita. Asalkan mau ikut gitu kan. Pada tuntunan itu. Nah, sama seperti tadi yang saya katakan perjalanan bangsa Israel di padang gurun dengan tiang awan dan tiang api memimpin umat harus di belakang. Nah jadi orang Jawa Timur bilang jangan carpe diem gitu kan. Termasuk di dalam kita menentukan langkah hidup kita. Nah dan Tuhan itu tidak memaksa Bapak Ibu ya. Seandainya Bapak Ibu ke kiri boleh. Cuma tanggung sendiri resikonya. Ya toh? Makanya Mazmur tadi mengatakan ternyata aku Nah, terus minta lagi, tersesat minta lagi. Nah, perhatikan baik-baik. Aku tersesat seperti domba yang hilang. Apa? Carilah. Namanya tersesat itu. Pasti telepon. Bapak Ibu kalau tersesat itu nyasar. Nah, kan gitu toh. Aku udah tadi kemana-mana nih keliru terus, kamu jemput saya, gitu kan. Ujung-ujungnya itu. Justru disitulah realita hidup itu menunjukkan kepada kita. Kalau kita sudah pernah tersesat, baik di dalam emosi kita, baik di dalam cara hidup kita cukuplah. Tidak usah perlu 2 kali atau 5 kali lagi yang tersesat. Karena buang-buang waktu dan tentunya kita menghadapi kehidupan ini, maksudnya menjalani kehidupan ini capek ya Bapak Ibu ya. Ya cari gas saja sulit gitu toh. Saya tidak ada pembantu Bapak Ibu, jadi tidak ada asisten. Jadi semua hal saya tangani sendiri dengan istri. Termasuk urusan beli gas dan aqua. Jadi saya juga merasakan peristiwa itu. Nah, tidak ada apa-apa, tiba-tiba gas dibuatlah. Seperti itu sampai ribut kemarin dan lain sebagainya. Oke, justru disinilah kita akan melihat bahwa hidup itu memang ya penuh dengan lika-liku, perjalanan. Kadang-kadang kita udah hati-hati, masih ketabrak pula. Nah, kita udah hati-hati, masih ada yang nabrak. Tapi itulah jalan, kondisi jalan dan perjalanan hidup. Nah, jadi model perjalanan bangsa Israel yang tiang awan dan ada tiang api itu sebenarnya maknanya sama, cuma yang ini peristiwa, yang ini dalam Mazmur digambarkan sebagai jalan dengan pemimpin di depan yang harus diikuti gitu. Makanya ada kata-kata bijak kalau mau sampai pada tujuan ya kita tanyalah sama yang punya kehidupan ini. Kita harus ikuti. Itulah yang kita sebut sebagai jalan hidup dan lain sebagainya. Nah, perjalanan adalah selalu merupakan perjalanan dalam lintasan waktu. Ini yang menjadi judul renungan kita hari ini. Jadi di samping ada jarak yang harus kita tempuh, tapi juga kita ini selalu ada berjalan dalam waktu. Tadi saya katakan clock is ticking. Jam itu berdetak. Nah, ini kan Bapak Ibu sering dengar khotbah ya, oh ada kronos, ada kairos gitu kan. Nah sebenarnya itu pemahaman semua orang. Gampangannya begini,
mungkin tadi Bapak di depan namanya siapa Pak? Bapak namanya siapa? Tadi kemari naik apa Pak? Nah. Mobil, entah itu angkot, entah itu pokoknya mobil gitu ya. Nah biasanya di mobil atau di motor juga sekarang motor yang terbaru itu biasanya selalu ada jam di situ. Nah bayangkan ya Bapak Ibu ada di dalam mobil gitu, lagi nyetir gitu kan. Nah kan jam digital itu selalu nyala, 18.19, 18.20, 18.21 detiknya itu kan. Nah ini menunjukkan waktu. Artinya perjalanan itu juga ada dalam waktu. Kan? Dan itu urutan waktu gitu. Tapi ingat ketika bawa mobil jamnya detiknya nyala terus. Oh ada orang ketemu, ada peristiwa. Jadi ini yang harus kita bedakan. Sebenarnya gampang. Jadi ada urutan waktu yang detiknya tadi berjalan, kemudian ada peristiwa. Oh ketemu itu tahu bulat itu, peristiwa. Ketemu orang jual pisang, peristiwa, sambil nyetir mobil. Ya nanti sambil nyetir mobil diingat lagi ya Bapak Ibu ya. Nah diresapi, oh jamnya terus berjalan, tik tik tik, ketemu tukang bakso, oh ada tikungan, belok ke kiri, oh ketemu. Nah itu semua peristiwa Bapak Ibu. Nah jadi di dalam perjalanan waktu, di dalam perjalanan hidup kita, ada perjalanan, kita tuh berjalan di dalam waktu gitu kan. Nah yang ilustrasi yang saya sampaikan tadi itulah yang bahasa kerennya orang sana, yang dalam bahasa asli Alkitab itu disebut sebagai kronos gitu kan. Makanya disebut kronologi, urutan waktu. Urutan waktu, tiap detiknya itu. Tetapi ternyata di dalam urutan waktu kita ketemu dengan peristiwa. Tadi ketemu tahu bulat itu, ketemu orang jual pisang, nah itu peristiwa. Ketemu belokan, oh lampu merah menyala. Nah itu yang biasanya disebut sebagai peristiwa atau momen. Loh ini terjadi dalam kehidupan kita. Ya kan? Urutan waktu, kita tiap ulang tahun diulang tahunin gitu tuh. Ya kan? Lilinnya semakin banyak, angkanya semakin tinggi. Nah itu urutan waktu, enggak usah lah. Nah itu kan kalau itu siklus tahunan, ya kan. Nah ini siklusnya, siklus harian saja, itu waktu, detik itu juga waktu. Nah selalu ada momen, ada peristiwa, baik yang baik maupun yang buruk, yang tidak baik. Nah contohnya misal ketika kita dalam kehidupan kita, oh kita dapat promosi karir, jabatan dan lain sebagainya. Tetapi ada waktunya, kerubuhan motor gitu, harus masuk rumah sakit kayak saya waktu lalu. Jadi saya mengalami, orang Jawa bilang jatuh bodoh ya. Jadi saya bawa motor, saya nunggu istri mau pulang gitu. Biasanya kan saya duduk di atas motor, standar saya turunin. Nah ini lupa, standarnya enggak saya turunin, motor saya pikir standar udah turun. Nah ada peristiwa sakit, itu tidak bisa kita hindari dan kita mesti memaknai itu sebagai hal yang wajar di dalam kehidupan. Nah, jadi gambarannya, nah itulah momen-momen atau peristiwa-peristiwa itu yang orang sana bilang sebagai kairos, peristiwa gitu. Gampangannya seperti itu. Jadi ada kronos, ada kairos. Nah, tetapi juga jangan lupa, oh ini Bapak lagi nyetir, jamnya nyala, kemudian ketemu tadi tahu bulat, ketemu bakso dan lain sebagainya, tetapi musim hujan. Nah, itu yang dalam bahasa orang sini disebut aionos atau masa atau musim. Nah, jadi di dalam perjalanan kehidupan kita ada urutan waktu, ada peristiwa, juga ada musim gitu kan.
Dan ini ya memang kayak kita berjalan aja. Kalau musimnya hujan ya hujan. Gitu toh. Perjalanan waktu urutannya ya urutan. Dan ada lagu, jangankan menjadi lagu pujian, itu ayat-ayatnya juga ada. Makanya lagu pujian kita yang berkaitan dengan musim. Semusim berlalu. Engkau ada setiap waktu. Iya. Ya karena memang kehidupan itu begini. Ada jalannya, ada kegiatan perjalanannya, tetapi dalam perjalanan itu waktu terus berjalan. Kemudian ada peristiwa, gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita pahami bersama, pujian-pujian itu berdasarnya juga dari Alkitab untuk menyadarkan kepada kita tidak menjadi orang Kristen yang kagetan. Tahu kagetan? Mudah terkejut, apa-apa terkejut. Nah, ini kedewasaan kita di dalam emosi kita untuk kita supaya lebih tenang di dalam menghadapi perjalanan hidup. Ya memang perjalanan hidup seperti ini. Gitu. Nah, justru disitulah Bapak Ibu kita kembali kepada bagian tadi, ikutilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan menjadikan jalanmu lurus. Supaya jangan sampai kita seperti pemazmur, tidak usah mengulangi kegagalan pemazmur yang berkata tadi, ternyata aku Nah, sekarang marilah di dalam kehidupan kita, dalam setiap kehidupan kita, entah bisnis, entah studi. Ini sebenarnya sama di dalam perjanjian baru dikatakan untuk mengandalkan Tuhan. Sama. Jadi kalau itu, jadi ini semuanya intinya sama, gambarannya, ceritanya, yang jelas bahwa Tuhan harus kita taruh di depan. Dan kita harus ikuti langkahnya. Jadi mengalami Tuhan dalam lintasan waktu. Amsal 3:6 dengan tadi 3 macam waktu seperti itu, marilah kita melihat kehidupan ini lebih biasa gitu. Justru disinilah kuncinya bagaimana untuk menjadi tenang. Ya kita harus sadar bahwa ada penolong. Asalkan kita mau ikut. Yaitu Tuhan sendiri yang berjalan di depan kita. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, kita berjalan di dalam lintasan waktu, kita tidak mudah diombang-ambingkan gitu kan. Dengan keadaan-keadaan di dunia, entah itu prediksi 2025 lah, gitu kan. Perang yang semakin meluas lah, dampak ekonomi lah. Yang memang gejalanya sendiri kita alami. Lagi-lagi saya kembali ke urusan gas melon itu tadi. Dampaknya kan luar biasa itu. Tetapi kita seiring dengan pengiringan kita akan Tuhan, apapun yang terjadi, kita berharap menjadi orang yang semakin bertumbuh dan berbuah, yaitu di dalam kedewasaan. Dalam hal ini adalah ketenangan kita di dalam menghadapi gejolak hidup ini. Bukan berarti tenang-tenang loh, enggak ya. Tetapi tidak berlebihan merespon sampai hilang kendali. Dalam satu kata, kita tetap terjaga. Nah, mengalami Tuhan dalam lintasan waktu, kita mesti memahami 3 waktu tadi itu. Ya memang hidup ini adalah kronologi. Setiap hari ada, setiap jam, setiap detik ada detik-detiknya, ya kronologi. Kita nggak bisa loncat ke masa lalu atau meloncat ke masa depan. Tetapi hidup ini juga peristiwa. Tidak cuma yang baik, namun ada juga yang kurang baik, tidak baik, gitu kan. Nah, tetapi juga
hidup ini juga, perjalanan hidup ini juga ada musimnya, gitu kan? Ada musim damai, ada musim berperang dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi modal kita untuk menjadi orang yang lebih tenang di dalam kita menghadapi kehidupan, apalagi ada jaminannya, yaitu akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan menjadikan jalanmu lurus. Jadi di tengah angin ribut, di tengah apa, ya memang itu kehidupan, gejolaknya memang begitu, gejalanya memang begitu. Entah itu angin ribut, entah itu hujan lebat, petir, ikutin saja langkah kaki Tuhan yang ada di depan kita. Jangan menyimpang ke kiri atau ke. Sekarang mari kita refleksikan apa yang menjadi pergumulan kita Bapak Ibu. Saya tidak tahu Bapak Ibu punya pergumulan apa. Tentu kita masing-masing menghadap pada Tuhan. Paling tidak firman Tuhan hari ini menyapa kita untuk menjadi orang yang lebih tenang di dalam perjalanan hidup. Karena kita menikmati kehadiran Tuhan di dalam. Nah, ini mesti kita gali kembali. Buat apa kalau kehidupan ibadah kita tidak sampai di sini? Ya, ke gereja tenang karena berkumpul, tapi pulang dari gereja semerawut lagi pikirannya. Nah, oleh sebab itu biarlah menjadi tekad kita memperbarui komitmen kita pada hari ini untuk tidak lagi mau dan jangan lagi mau diombang-ambingkan dengan rupa-rupa berita. Ya memang dunia itu gitu. Justru dari sini yang harus kita perbaiki adalah bagaimana kita mengikut Tuhan, bagaimana kita memaknai kebersamaan dengan Tuhan dan menikmati kebersamaan dengan Tuhan itu. Ikuti saja. Dan ini sebagai penutup, ilustrasi terakhir dari khotbah ini adalah seorang penumpang yang dia disopiri oleh driver canggih, gitu kan? Ilustrasinya seperti itu, driver canggih yang kita bisa menguasai semua medan, baik itu jurang, medan datar dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok kita tidak memaknai bahwa Tuhan itu bersama dengan kita dan sangat menjamin kita di dalam itu, apalagi firman-Nya menjamin kita, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan membuat jalanmu menjadi lurus. Kita berdoa Bapak Ibu. Tim musik saya minta tolong. Kita nyanyikan bersamamu Bapak, Engkau ada di setiap hidupku. Mari kita perbarui komitmen kita di hadapan Tuhan. Jangan-jangan Bapak Ibu ya, kita itu terlalu sibuk dengan fenomenanya. Makanya kita lupa bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita nyanyikan, kita renungkan ini sebagai doa kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku
begitu saja, mari kita tanyakan diri kita, apakah dalam menghadapi setiap kehidupan kita menjadi orang yang lebih tenang tahun demi tahun? Ataukah kita menjadi orang yang semakin gusar? Seperti lagu ini, kita harusnya memaknai bahwa Tuhan bersama dengan kehidupan kita di dalam setiap perjalanan hidup kita. Setiap musim hidup kita, baik itu yang baik maupun itu yang kurang baik atau bahkan yang buruk. Mari kita renungkan dan mari kita tekadkan kembali, kita perbarui komitmen kita untuk kita membuka mata kita dan mempercayai Tuhan. Bila mana kita selama ini menyimpang ke kanan ke kiri, mungkin kehidupan kita penuh dengan coba-coba, akrobat, baik dalam bisnis, dalam kesucian hidup, di dalam pengiringan akan Tuhan, dalam hal kekudusan. Mari kita berhenti, saudara. Mari kita perbarui komitmen dalam hidup kita bahwa saya tidak akan menyia-nyiakan waktu saya, sisa waktu saya, Tuhan. Dan saya akan menjadi berkat bagi orang lain. Terlebih dari itu, aku ingin terlebih dahulu merasakan Tuhan, ketenangan yang sejati di dalam Engkau, yang biasanya disebut dengan damai sejahtera. Kita tidak bisa, Bapak Ibu, menghadapi hari-hari tanpa ketenangan. Tetapi kita harus tahu bagaimana sebagai umat Tuhan mendapatkan ketenangan itu, rasa tenang itu, apapun gejolaknya. Mungkin ada permasalahan di keluarga kita, ada persoalan pada anak kita, ada persoalan pada diri kita sendiri, sakit penyakit, ekonomi dan apapun. Dan setiap kali ini dibicarakan dan hanya selalu seperti itu merupakan gejala. Tetapi yang lebih penting dari itu, Bapak Ibu, bagaimana manusia dalam kita, tenang atau tidak. Dan ini menjadi renungan kita, refleksi kita pada hari ini. Jangan sampai kehidupan kita mengiringan akan Tuhan yang berpuluh-puluh tahun tidak membuahkan hasil apapun, karena kita tidak pernah belajar. Kita tetap menjadi orang yang gusar dan kita tetap menjadi orang yang selalu khawatir, bahkan merusak kehidupan kita. Itu berarti kita tidak berbuah dalam hal satu ini. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami semua pada hari ini berkomitmen untuk memperbarui keinginan kami, Tuhan, mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Selalu memperhatikan bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Selalu mengajak ngobrol Tuhan di dalam kehidupan kami. Tidak mencuekkan Tuhan sementara Dia ada berjalan di depan kita. Tetapi kita ke kanan ke kiri, bahkan kita tidak memperhatikan Tuhan yang telah mati bagi kita semua, menjadi penolong kita di depan kita, menjadi pemimpin kita. Mari kita hargai dengan cara kita mengikuti. Atau resikonya, saudara, seperti pemazmur katakan, ternyata aku tersesat, carilah aku Tuhan. Dan mungkin kalau pada pagi hari ini ada di antara Bapak Ibu yang merasa tersesat, mengakulah di hadapan Tuhan. Mari kita akui di hadapan Tuhan. Sesat bukan sekedar sesat perilaku yang buruk, tetapi juga sesat emosi kita, sesat pikiran kita. Mari kita akui. Kita mohon pimpinan Tuhan, kita mengaku dosa kita, dan kita mau mengikuti Tuhan, mengikuti langkah kaki Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa. Engkau ada bersamaku setiap musim hidup. Kekuatan di
surgawi yang kami kenal dalam Sang Firman, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapa buah-buah kami, buah-buah roh kami, dalam hal ketenangan dan pengendalian diri, menghadapi gejolak-gejolak kehidupan, hari demi hari yang selalu baru, baik dalam hal bisnis, apapun kesehatan mungkin kami yang telah mengalami sakit. Kami juga ingin Tuhan mendapatkan buah, bahkan berbuah yang lebih dalam hal ketenangan ini Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, bahkan rupa-rupa berita yang hanya menakut-nakutin kami, yang pada akhirnya kami hanya berjalan di tempat. Tetapi biarlah kami Tuhan menikmati perjalanan setapak demi setapak. Perjalanan yang maju namun juga lurus bersama dengan Engkau. Dan biarlah Tuhan, kedewasaan pengiringan kami juga berwujud dalam ketenangan hidup kami di dalam menghadapi peristiwa apapun. Dan kami pada hari ini mau menyatakan pertobatan kami Tuhan. Bila mana kehidupan kami sebelumnya menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dalam hal apapun juga Tuhan. Tuhan ampuni kami semua. Kami ingin hidup lebih baik, lebih benar Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami menikmati buah-buah itu. Dan menjadi berkat bagi orang lain. Seperti wajah Kristus yang tenang. Bahkan sampai dalam kematiannya pun tenang. Bahkan Tuhan yang hidup itulah, Tuhan yang bangkit itulah. Yang memberikan kami kekuatan. Sesuai dengan lagu ini. Kami menjadi yakin dan percaya Tuhan. Apapun musim hidup kami. Apapun perjalanan hidup kami. Entah itu hujan, entah itu petir, entah itu banjir, entah itu apapun. Lewati semua. Kan kami lewati semua Tuhan bersama dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah melalui renungan kami pada hari Minggu pagi ini Tuhan. Kami pulang semua dengan komitmen yang baru. Untuk kami mau hidup dalam ketenangan kami karena kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu telah selesai berbicara. Dan biarlah firman-Mu terterai dalam hati jemaat di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk gembala, ibu gembala, staf pengembalaan, pimpinan dan juga semua dalam cita-cita terus perkembangan jemaat ini. Tuhan tolong karena pekerjaan tempat ini merupakan pekerjaan milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami pulang dengan berkat yang baru dan juga dengan tuntunan hidup yang baru bahwa kami akan bisa jauh lebih tenang masalah apapun. Dan biarlah itu semakin berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Andreas Kristanto yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman. Jadi kalau ada salah-salah maafin ya. Jadi latihan juga baru 25 kali ya. Tunggu Pak, tunggu. Jadi kita ini lintas generasi Bapak Ibu sekalian. Jadi saya berharap besok-besok Bapak Ibu sekalian juga bisa ikut. Nah, seperti kami. Lintas generasi ini 20-an nih. 20. 30. 40, 60 Pak. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do.
'cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace, help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I'll ever need. You're all I want. Help me know you are near. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace, help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I ever need. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I ever need. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Help me know you are near. Terima kasih. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Boleh sekali lagi dong kita berikan tepuk tangan biar minggu depan bisa nyanyi lagi. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari saya undang para petugas kolekte yang ada untuk dapat boleh mempersiapkan kantong kolekte. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk berkat firman-Mu yang telah kami dengarkan di siang hari ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami mau membawa persembahan syukur kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini. Pakai persembahan ini untuk pekerjaan pelayanan di rumah Tuhan di tempat ini. Untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ini kami Tuhan umat-Mu, kami memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Sambil memberikan persembahan kita akan melihat beberapa pengumuman. Dipersilahkan multimedia. Puji Tuhan, saya ingin mengajak saudara naikkan satu pujian sebagai penutup ibadah kita. Lagu ini mungkin jarang dinyanyikan tapi saya suka dengan kata-katanya. Bagus sekali, merupakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ya. Harapanku tak akan hilang. Ialah harapan bagi saudara dan saya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Amin. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, Waktuku kuat maupun lemah. kuat maupun lemah, Tetap Yesus Yesus yang mempesona hatiku dan hatimu. hatiku. Amin. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, kita berdiri bersama-sama. Biarlah ini merupakan komitmen kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Yesus selamanya Yesus. Tidak akan tergantikan dan tidak akan kita berpindah kepada yang lain. Haleluya, Dia tak tergantikan. Dia segalanya. Amin. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan Amin. karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tuhan, inilah komitmen kami di hadapan. Tidak ada yang bisa menggantikan Engkau dalam hidup kami. Sekali kami terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, selamanya Engkau ya Tuhan menjadi Tuhan bagi kami. Walaupun kami sadari banyak tantangan yang ada di hadapan kami, namun Engkau tetap menjadi Tuhan kami. Walaupun mungkin doa-doa kami tidak dan belum terwujud sampai saat ini, Engkau tetaplah Tuhan kami. Banyak hal Tuhan yang mungkin menjadi pergumulan kami.
Engkau tetaplah Tuhan kami. Dan tidak ada yang bisa menggantikan Engkau dalam hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk setia sampai akhir hidup kami. Untuk tetap setia sampai Engkau memanggil kami pulang di dalam keabadian. Sebabnya Tuhan, selama kami masih hidup, biarlah kami tetap memuliakan Tuhan, melekat kepadamu dan menjadi saksi-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk terus bisa berjalan di dalam jalan dan kebenaran-Mu. Kami boleh mengasihi firman-Mu, karena firman-Mu pelita bagi jalan kami, terang bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, menyadarkan kami betapa kami perlu Engkau untuk supaya tidak tersesat dalam setiap jalan langkah kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Andreas yang sudah menjadi berkat pada pagi hari ini. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan hari ini yang datang beribadah. Engkau mengenal mereka, Engkau tahu apa yang menjadi keperluan mereka, dan saat ini juga kami percaya pertolongan Tuhan ada datang atas mereka. Yang sakit dijamah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami jalan buntu ada jalan keluar yang terbaik Tuhan sediakan. Karena Engkau Allah yang maha kuasa, dan bagimu tidak ada perkara yang mustahil untuk Tuhan lakukan bagi kami orang percaya. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada untuk kami dalam setiap musim hidup kami. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Walaupun mungkin keadaan kami tidak baik, Engkau tetap baik untuk kami Tuhan. Bahkan Engkau jadikan semua kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh pelayan yang sudah ambil bagian, koordinator dan tim, pemusik, pemuji, semua Tuhan. Multimedia, asyir, Tuhan berkati. Kami percaya apapun anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu sudah lakukan bagimu tidak pernah Tuhan sia-siakan. Dan Engkau memperhitungkannya bagi mereka. Engkau memberkati hidup mereka, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, mencukupkan apa yang menjadi setiap keperluan mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua melayani-Mu dengan setia dan dengan tulus ya Tuhan. Karena kami sadar hidup kami adalah milik-Mu. Apa yang ada pada kami itu pun milik-Mu Tuhan. Dan ajar kami untuk menyadari di sini kami rendah hati dalam kesempatan hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu, persembahan anak-anak-Mu, persepuluhan yang anak-anak-Mu sudah kembalikan bagi-Mu. Berkati mereka Tuhan, seperti janji firman-Mu, biar Tuhan genapi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kami mohon perlindungan-Mu Tuhan. Seperti Tuhan menghantar kami datang ke tempat ini. Dan kami percaya hari ini kami pulang dengan berkat yang penuh daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, sekarang kami angkat tangan di hadapan-Mu. Ulurkan tangan-Mu dan berkati anak-anak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mengasihimu dengan kasih yang setia. Dia tidak pernah berubah mengasihimu. Apapun keadaanmu dia tetap mengasihimu. Bahkan apa yang kau rancangkan ke depan, dia tahu. Dan dia mau terlibat di dalamnya, menjadikan semua kebaikan. Sekarang pulanglah. Bawalah berkatnya, bawalah damai sejahteranya. Cinta kasih yang tidak pernah berubah selalu ada bersama dengan kita. Dan juga penyertaan yang sempurna daripada Roh Kudus ada untuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati saudara, selamat hari Minggu.